Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Haleluya. Biarlah segala puji, hormat, syukur kita kembalikan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Mak Lina Wijaya di sini. Nah, hari ini hari ke-25 di bulan kelima tahun 2023. Makin kesini teman-teman, makin masif, makin marak dan makin brutal. Banyaknya teman-teman nih yang mulai menunjukkan bagaimana paham-paham mereka tentang Alkitab itu sebenarnya geser atau tidak tepat. Tadinya Mak Lina tidak mau speak up, tidak mau berbicara, karena bagi Mak Lina selama tujuannya hanya untuk mengabarkan Injil, ya, pekabaran Injil, memberitakan Injil, maka it's okay, fine saja, ya. Sebab sejatinya memberitakan Injil itu adalah hak dan kewajiban setiap kita yang mengaku diri orang Kristen atau pengikut Kristus. Tetapi dalam mengajarkan, ya perhatikan, untuk mengajarkan paham doktrin atau kedalaman penggalian Alkitab itu dibutuhkan sekolah-sekolah teologi yang tentu saja sudah tuntas, sudah beres, sudah selesai. Minimal akademiknya itu terakui sehingga dia memiliki wewenang untuk mengajar dan bisa bertanggung jawab di hadapan Kristus juga di hadapan manusia. Perhatikan teman-teman. Karena itu ketika banyaknya teman-teman yang secara akademik itu tidak ada pendidikan teologi, bahkan belum beres atau tidak tuntas pelajaran pendidikan teologianya, tapi dengan berani mengajarkan tentang paham yang dirinya sendiri belum beres, belum tuntas, bahkan geser. Nah, maka disitulah iblis mulai bekerja, menunggangi dan memuati. Hanya bermodalkan kuota dan keberanian berbicara di depan publik secara sosial media, mereka lupa bahwa apa yang mereka sampaikan itu bisa berdampak sangat buruk, negatif. Bukan hanya bisa menghilangkan jiwa atau menyesatkan jiwa, tapi juga menjadi provokator, ya, memecah belah banyaknya kekristenan saat ini. Perhatikan teman-teman, sungguh mengecewakan, sungguh miris dan sangat disayangkan. Karena itu mulailah berdoa dengan rendah hati di hadapan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, meminta di dalam Yesus Kristus sehingga dikaruniakan kembali kemampuan oleh Roh Kudus. Kamu itu mata rohaninya dicelikan, pemahamannya dibukakan, ya, kesadarannya dipulihkan untuk tidak sembarangan berbicara, mengajarkan kepada orang di depan publik. Ya. Mak tidak perlu sebut nama-nama tersebut, tapi memang sangat disayangkan, sangat mencengangkan ketika komersil, popularitas, bahkan mungkin bisa jadi pencarian jati diri atau melarikan dari kepahitan-kepahitan hidup secara pribadi, sehingga dengan enteng, dengan gampang melampiaskannya di sosial media. Berhati-hatilah teman-teman ya, buat teman-teman yang menyaksikan atau mendengarkan, Mak cuman bisa berpesan satu hal. Kita ini jangan membuat sosial media menjadi candu, ya. Tapi wake up, sadar, bangunlah, ya, bergerejalah dengan baik sebagai jemaat. Cari hamba Tuhanmu, gembalamu. Tanyakan tentang paham, tentang doktrin yang kamu tidak mengerti. Jangan brutal liar mencari di sosial media di mana narasumbernya belum tentu valid. Narasumbernya belum tentu bisa bertanggung jawab terhadap pertumbuhan imanmu, terhadap penggembalaanmu, dan terhadap keselamatan jiwamu. Tapi kalau kamu kembali ke gereja di mana kamu berjemaat, gembalamu memiliki tanggung jawab di hadapan Kristus, di hadapan jemaat, dan di hadapan kamu. Dan lagi teman-teman perhatikan, kalau terjadi musibah atau apapun sampai kamu harus meninggal dunia, yang repot itu bukan teman-temanmu di sosial media, tapi para jemaat di mana kamu bergereja dan para hamba Tuhanmu di mana kamu berjemaat. Perhatikan. Karena itu jangan mudah terkecoh ya. Oke, bisa jadi penontonnya banyak, followersnya banyak, jam terbangnya tinggi. Tapi perhatikan, apakah itu sebuah jaminan bahwa dia pengikut Kristus sejati ketika menolak doktrin Allah Tritunggal?
Bukankah kerusakan musuh paling membahayakan itu justru muncul dari dalam? Bukankah Alkitab juga mengatakan dengan tegas nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu juga muncul dari dalam? Tidak tahukah teman-teman bahwa pengadilan Allah dimulai pertama kali dari dalam rumah Tuhan? Bagaimana pendeta palsu, guru palsu, pengajar palsu, misionaris palsu, para penginjil palsu, mahasiswa teologi palsu akan diadili terlebih dahulu? Mak cuman bisa mengingatkan kembali lagi, kalaupun ingin membaca atau mencari informasi, carilah dari sumber yang valid. Salah satu buku yang Mak rekomendasikan adalah Allah Tritunggal yang ditulis oleh Bapak Stephen Tong dari Seminari Pembinaan Iman Kristen. Atau nonton saja Seminar Pembinaan Iman Kristen bertopik Allah Tritunggal di tahun 2014. Di YouTube, di Google banyak teman-teman ya. Sehingga teman-teman itu bisa belajar sumber yang valid, bisa dipertanggungjawabkan, bahkan sudah berdampak bagi dunia, dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan dan penginjilan, teruji oleh zaman dengan rentang waktu yang cukup panjang. Itu adalah sumber yang bisa teman-teman pakai untuk mencari tahu tentang Allah Tritunggal. Bapak-bapak gereja, kaum martir, orang-orang kudus di zamannya bukan bermodalkan kuota dan keberanian berbicara di depan publik seperti ini, bersosial media, tapi mereka mengorbankan nyawanya. Ada yang dikerat, ada yang dikuliti, ada yang disalib terbalik, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dipancung, ada yang dipenggal, ada yang digantung, dan sebagainya. Mereka memperjuangkan kemurnian isi Alkitab. Bukan berarti kita mengkultuskan mereka, tetapi ketika mereka dipakai dan diberkati oleh Tuhan untuk sepanjang abad mengajarkan kebenaran kemurnian Alkitab, maka disitulah kita paham bahwa sejatinya umat pilihan Allah, orang-orang pilihan Allah ini akan terus berdampak bagi dunia, berdampak bagi kekristenan. Nah sekarang tanyakan kepada dirimu yang dengan santai, dengan masif, dengan liar, dengan berani menyebarkan bidat-bidat. Apakah kamu sudah berdampak minimal bagi keluargamu? Berapa jiwa yang sudah kamu bawa bagi Kristus? Apakah kamu sudah berdampak bagi tetanggamu, lingkungan sekitarmu, masyarakat RT RW-mu, atau wilayahmu, negaramu, atau bagi dunia? Jikalau kamu belum pernah memberi dampak positif yang bisa membangun kekristenan secara utuh, mulailah sadar. Bertobatlah, mengapa harus binasa? Doktrin Allah Tritunggal itu adalah satu keunikan yang membedakan kekristenan dari kepercayaan lain. Sepertinya memang sulit untuk dipahami, tetapi bukan berarti tidak bisa dipahami sama sekali. Secara terminologi, sekali lagi, kata-kata Trinitas atau Tritunggal tidak akan teman-teman temui di dalam Alkitab. Tapi pahamilah, dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu berakhir, doktrin Allah Tritunggal sangat kental dinyatakan. Bahkan Yesus Kristus dengan tegas berkata, baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ada 3 pribadi yang tidak bisa dicampur aduk, dapat dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Karena hakikatnya substansi mereka adalah satu, yaitu Allah yang ehad. Nah sekali lagi teman-teman, bertobatlah, mengapa harus binasa? Minimal jikalau Anda masih bersikukuh dengan paham oneness Anda, konsumsilah untuk dirimu sendiri. Sambil Anda merendahkan diri di hadapan Kristus untuk boleh diperbaharui secara utuh. Tapi saya suka bersosial media, Mak. Oke, silakan buka ruangan sendiri. Perhatikan. Apakah Kristus mengizinkan ruanganmu itu langgeng, bertahan lama? Jangan bergerilya dari ruangan ke ruangan hanya untuk menyebarkan. Iblis sebagai bapa segala dusta bisa bermanifestasi dalam bentuk apapun dan bisa memakai siapapun. Sama ketika Petrus digunakan oleh iblis, berusaha mengkudeta, menggagalkan proses penyaliban Kristus. Dengan jelas Yesus Kristus berkata, enyahlah engkau iblis. Dari sini kita belajar teman-teman, yuk mature, matanglah, dewasalah. Ya, kembali ke gerejamu masing-masing, tanyakan hamba Tuhanmu, minimal cari informasi dari sumber yang valid, jangan sembarangan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus sumber segala berkat, penghulu hidup, mengampuni kita, memberkati kita, dan memberkahi kita dengan segala hikmat bijaksana, sehingga kita benar-benar sungguh mempermuliakan Dia, bukan menjadi orang yang membidat-bidatkan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.